Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our class today. Our topic today is clothes. And as you can see here, sudah ada beberapa ini bagian dari clothes. Okay? Clothes ini adalah sebuah kata majemuk ya, yang mengandung arti semua yang ada di gambar ini. Mungkin some of you still remember clothes itu artinya pakaian ya. Jadi bukan clothes cara bacanya, bukan clothes tetapi clothes ya. Clothes. Oke. Nah, di sini sudah ada banyak barang ya. Sudah ada bahasa Inggrisnya dan juga sudah ada barangnya. Oke. Kita coba satu-satu ya, sekalian mengingat kembali pelajaran kita yang telah lalu mungkin when uh, we were still in senior high school, junior high school, atau mungkin elementary school. Oke, sekarang kita mulai dari yang kecil ini. Apa ini? Ya, tulisannya HAT, bacanya adalah hat ya. Hat ya. Hat ini artinya topi ya. Lalu di sini ada jaket yang panjang ini, yang tebal, disebut dengan coat ya. Coat ya. Ini coat artinya adalah jaket. Sama ya, tapi coat ini adalah jaket yang tebal dan panjang seperti ini. Karena nanti ada yang pendek, yang tebal juga pendek. Nah, di situ disebut dengan jacket ya, jacket. Nah, ini jacket. Lalu ini ada selendang ya. Bahasa Inggrisnya adalah scarf. Iya, scarf. Iya. Lalu ke sini ada sarung tangan ya. Ini bahasa Inggrisnya adalah gloves. Gloves ya. Lalu ini ada sepatu, shoes. Shoes ya, SY, shoes. Nah, oke. Lalu di sini ada sepatu olahraga disebut dengan trainers. Trainers ya. Sepatu olahraga, trainers ya. Kadang juga disebut dengan sport shoes, sama aja sih. Lalu ada sepatu yang panjang seperti ini ya, sampai menutupi betisnya disebut dengan boots ya. Boots ya. Lalu di sini ada ini satu kesatuan ya, ada jasnya, ada baju kemejanya, dan ada celana dasar panjangnya. Ini disebut dengan suit ya. Bukan suit ya. Setelan kalau kita bilang. Suit, setelan jas lah kira-kira ya. Oke. Lalu di sini ada baju hangat ya. Ini ada dua, boleh dibilang sweater ya. Dari kata sweat artinya keringat, sweater ya, berkeringat. Nah, ini kan kalau pakai baju ini jadi berkeringat, maka disebut dengan sweater. Artinya baju hangat. Oke. Lalu di beberapa tempat, di tempat lain ini juga disebut dengan jumper ya. Jumper. Saya lupa apakah di Amerika atau Inggris. Intinya you can use both sweater or jumper. Oke. Ya. Lalu ada dasi ya, ini disebut dengan tie. Tie. Oke. Lalu ada ikat pinggang ya, itu belt. My belt ya, your belt, his belt. Iya. Ada rok ya, rok sebatas lutut lah ya, disebut dengan skirt ya. Rok itu skirt. Lalu ada apa ini? Cincin. Cincin itu ring ya, ring ya, ring. Lalu ada setelan panjang seperti ini ya, disebut dengan dress. Dress ya, dress. Lalu baju kemeja ini shirt. 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 Lalu ada jam tangan itu watch. Watch. Watch ya. Artinya jam tangan. Oke. Lalu ada juga di sini baju kaos oblong ya. T-shirt. T-shirt ya. T-shirt. Lalu kaos kaki socks ya. Socks. Ya, my socks. Oke, good. Nah, kita masuk ke pelajaran B, itu plural words ya. Kata yang jamak atau dianggap lebih dari satu. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang jamak dia. Ya, artinya dianggap lebih dari satu.
Dan selalu munculnya jamak, tidak pernah satu. Contoh, trousers. Nih, celana panjang nih, trousers. Tidak pernah orang bilang trouser, nggak ada S-nya. Karena celana itu nggak mungkin satu panjang, satu pendek, atau satu aja, sebelah sini aja misalnya ya. Maka disebut trousers. Ya. Lalu ada jeans. Ya, walaupun satu kayaknya selalu dia bentuknya jamak. Jeans, tambah S ya. Kalau dia tunggal, shirt. Nah, kalau dia jamak, jeans. Ya, maka ketika kita bilang my jeans, artinya satu celana ini punya kita. Kalau shirt, kalau satu shirt, kalau lebih dari satu shirts. Nah, ya, jadi kata-kata ini selalu muncul bentuknya selalu jamak. Shorts, nah, ada S-nya, my shorts. Ya, mirip bahasa Bengkulu nih, short. Shorts, ya, nggak pernah my short, pasti my shorts. Artinya adalah celana pendek. Ada juga ini tights, ya, tights. Ini legging ya, apa legging kalau nggak salah ya. Lalu ada kacamata, itu selalu kita bilang glasses, nggak pernah kita bilang glass, karena glass artinya kaca. Kalau glasses artinya dua kaca, pasti kacamata, karena ada dua nih kacanya toh. Iya. Lalu kalau kacamata khusus penahan sinar matahari, warnanya gelap, itu sunglasses, sunglasses. Oke. Lalu ada pajamas, ya, pajamas. Nah, ini adalah piyama, baju tidur ya. Selalu jamak bentuknya. Oke, kita lihat ini ada grammarnya dikit. My suit is new, but these trousers are old. Ya. Kenapa pakai is? Karena my suit. Suit kita lihat di sini, suit satu, ya. Dianggap satu dia. Maka pakai is. My suit is new. Ya, apa nih artinya? Setelanku baru. Ya, jadi dia memberitahu bagaimana memberitahu suit ini kan benda, artinya pakaianku. Ya, new ini kata sifat. Sifat dari pakaianku itu baru. Nah, ketika kita mau bilang pakaian kita baru, kita bilang my suit is new. Gitu ya. Oke. But, tapi, ini berarti kan ketika kita mau ngasih kebalikan. But, tapi, these trousers, ya, trousers mana ini? Ya, artinya celana panjang ini, karena dia celana panjang, itu pakai S. Nggak bilang tadi, nggak ada these trousers, nggak ada. Trouser nggak ada. Pasti these trousers atau the trousers are old. Udah lama, udah tua, lama ya. Kalau dia jamak pakai are. Jadi ketika kita mau ngasih tahu benda itu sifatnya lama atau baru, pakai ini is dan are gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Her jeans, jeans ini ya, celana jeansnya dia, atau her shorts, atau celana pendeknya dia, atau her tights, atau leggingnya dia, are blue, adalah berwarna biru. Ya. Jadi kita lihat nih, blue ini adalah sifat dari celana, ya kan? Sifat dari jeans atau sifat dari shorts, karena dia bilang her jeans atau contohnya her shorts atau contohnya her tights are blue. Nah, jadi kita menggunakan are dan is itu untuk menerangkan sebuah sifat dari sebuah benda. Misalnya ya, misal kita mau bilang apa nih? Mobilku, my car, warnanya hijau atau sifat warnanya hijau. Maka kita bilang my car is green. Sama dengan ini kan? Gitu ya. Oke, catatan. You say a pair of trousers. Nah, kalau a pair of, boleh. Trousers juga artinya sepasang. Satu buah pasang. Karena yang dihitung ini nah, celana nih. Makanya dia double kan. Ini dua. Trousers. Makanya dia bukan trouser. Kalau trouser setengah aja. Ya, kira-kira seperti itu. Walaupun di sini, tapi kenapa ini suit, Pak? Harusnya suits kan banyak. Nah, itu saya tidak tahu juga ya. Karena language is arbitrary ya. Arbitrarily. Ya, suka-suka orang situ lah ya. Kita ikuti saja. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah ada kosakata yang itu bermakna tunggal, ada kosakata yang itu bermakna jamak. Nah, dianggap double. Ini yang tunggal tadi ya. Contohnya
skirt. Nah, kalau yang jamak ini tadi socks atau trousers ya. Walaupun bendanya satu dia dianggap lebih dari satu gitu. Kalau yang ini gimana nih? Socks ya. Ya, tadi sama ya. Nggak ada mungkin orang pakai kaos kaki sebelah tuh gitu. Oke, good. Nah, lalu ada namanya verbs, kata kerja. Iya, masih sudah tahu ya kata kerja. Ini ada kata kerja, kita cari dulu artinya nih. Ada wear, ada carry, ada apa lagi nih? Has. Oke. Arti wear itu artinya memakai. Ya, wear. Carry itu artinya membawa. Oke. Udah tahu artinya kan? Oke, kita lihat nih kalimatnya. You wear clothes, but you carry things. Apa nih artinya? You, kamu, ini orang yang disebut ya. Wear clothes, memakai clothes. Pakaian-pakaian ya, pakaian. Banyak pakaian, berarti kamu pakai pakaian gitu lah ya. But you carry things. Ya, tapi kamu carry, tadi apa tadi carry? Exactly, membawa things, benda-benda ya. Jadi but ini fungsinya untuk memberikan informasi yang berkebalikan. You wear clothes, kamu memakai pakaian banyak, but you carry things, tapi kamu membawa benda-benda juga. Artinya banyak kali kamu pakai nih, gitu ya. Oke, good. Lalu ada lagi, you wear glasses. Ya, kamu wear, apa tadi wear? Memakai. Glasses, glass itu kaca, glasses kacanya ada dua, berarti kacamata. Kamu wear glasses, memakai kacamata. Exactly ya. Jadi ini ya, you wear. Oke. Lalu ada lagi ini. Naomi is wearing a long blue coat. Nah, ini masih ingat ya pelajaran SMP, SMA dulu. Is wearing. Nah, kalau ada is atau to be terus wearing, nah, ini artinya apa? Sedang terjadi apa yang disebut dengan kata kerja. Wear tadi kan memakai. Kalau is wearing dia artinya sedang memakai. Contoh, Naomi is wearing a long blue coat. Naomi sedang memakai. Artinya a long blue coat. Nih, kita bayangkan kita sedang melihat Naomi dan memang dia sedang ada di depan kita dan sedang memakai a long blue coat. Coat ini tadi apa? Coat. Ya, coat ini baju hujan sebenarnya ya. Ya, yang panjang nih, coat. Ya, yang hujan tipis-tipis ya. Kalau hujan deras basah juga itu, ya. Jadi, a long blue coat. Ngartikannya dibalik kalau bahasa Inggris ya. Baju hujan biru dan panjang. Sebuah baju hujan biru panjang. Oke. Lalu, yang bawahnya, she is. Ini contraction. Artinya sebenarnya she is, ya. She's carrying a suitcase and a handbag. Iya. Dia sedang membawa, is carrying a suitcase. Suitcase. Ya, suit tadi setelan, case, tempat setelan. Ini maksudnya nih. Ini suitcase, ya. And a handbag. Ini handbag. Jadi ini suitcase, ini handbag. Oke. Handbag, tas tangan. Suitcase adalah sebuah suitcase itu bagasi kalau kita ya. Suitcase. Gitu. Handbag, tas tangan ya. Bukan ini ya. Ini bukan tas tangan. Ini purse. Artinya dompet untuk perempuan. Oke. You can also say ya, instead of saying she is carrying a suitcase, and a handbag, kita juga bisa ngomong Naomi has a blue coat on. Iya. Oh iya. You can also say. Berarti ini sama dengan ini ya. Naomi is wearing a long blue coat. Itu sama dengan you can also say Naomi has a blue coat on. Naomi has, memiliki, a blue coat atau has got boleh juga ya. On, terpasang, sama aja. Artinya Naomi itu sedang memakai ya jas hujan berwarna biru. Bisa ya. Artinya sama dengan Naomi is wearing a long blue coat. Oke. Nah, lalu ini you carry a bag and an umbrella. Ya, kamu carry tadi apa? Carry tadi artinya? Exactly, membawa. You carry a bag, kamu membawa sebuah bag, tas, and an umbrella, dan sebuah umbrella. Umbrella itu adalah payung ya.
Jadi kamu membawa, jadi carry ini artinya membawa. Aktivitas yang dilakukan oleh orang ini, kamu membawa a bag, sebuah tas, and dan an umbrella, dan sebuah payung. Jadi fungsi and ini apa nih, ya? Jadi dia ketika menginformasikan dua hal yang sama, a bag and an umbrella. Jadi sama-sama dibawa, ya, a bag and umbrella. You carry a bag and an umbrella. You carry a car and a friend, misalnya ya, with you, gitu. Oke? Good then. Sudah tahu ya. Jadi, in the morning you get rest or put your clothes on. Jadi bisa juga kita bilang di pagi hari you get rest. Kamu berpakaian ya. Ya, setelah berpakaian or put your clothes on atau memakai pakaianmu. At night you get undressed. Di malam hari kamu ya tidak. Dress ini artinya bukan, sorry ya. Maksudnya dressed itu kamu pakaian yang ya get your dress. Orang tuh gini, misalnya dia duduk-duduk di dalam sebuah rumah pakai singlet, celana pendek, terus datang temannya, ayo kita pergi ke party sekarang, katanya mau pergi ke party. Oh, iya, iya, iyalah kalau mau, misalnya kan dijawab dengan teman yang lagi duduk di rumah itu, terus dibilang dengan yang baru datang katanya kan, oke, get the dress, get your dress, misalnya kan, atau get dressed. Artinya, ya siap-siaplah, pakailah pakaiannya. Bukan berarti orangnya tidak berpakaian sebelumnya. Artinya, pakaian yang dipakai adalah pakaian yang untuk berangkat. Itu artinya get dressed. Makanya di sini, at night you get undressed. Di malam hari ya kamu nggak memakai setelan yang kamu pakai gitu loh. Artinya ya kamu pakai baju sehari-hari di rumah aja. Or you take your clothes off. Atau kamu buka pakaianmu. Oke ya? Good. Ini ada common mistakes. You put clothes on but you take clothes off. Ya, not put clothes off. Jadi you put clothes on artinya kamu memakai pakaianmu. Tetapi kalau membuka pakaian tidak pernah kita bilang you put clothes off. Kita akan bilang take clothes off. Oke? Gitu. Nah, ini tipnya ya. When you get dressed in the morning, say to yourself, now I am putting on my socks. Ya. Ketika saya berpakaian di pagi hari, say to yourself, katakan pada dirimu, ya. Now I'm putting on my socks. Sekarang saya sedang memakai ya kaos kaki saya. Now I'm putting on my shoes and so on. Ya, ini untuk practice. Jadi di rumah lagi pakai kaos kaki mau berangkat, bilang, I'm putting on my socks. Lalu pakai baju, now I'm putting on my shirt atau my t-shirt. Ya, lalu pakai tas, now I'm bukan tas ya, pakai kaos kaki atau sarung tangan. Now I'm putting on my gloves gitu. Ini untuk latihan sehari-hari. Oke. Good then, di sini ada exercise ya. Ini ada exercise, oke. Nanti saya coba buat di di Google Classroom kita untuk dijadikan latihan. Oke. Right then, I think that's all from me. Thank you very much and have a good day. Bye-bye.